Di peraturan baja kita saat ini yang SNI 03/1729 yang tahun 2002, bab ke-12-nya itu membahas seluruhnya tentang struktur komposit, baik balok dan kolomnya. Jadi khusus untuk kolom komposit ada beberapa hal yang menjadi guidelines atau arahan dari peraturan. Yang pertama itu ketika kita menggunakan kolom komposit, luas penampang baja, profil baja yang digunakan itu minimal 4% dari keseluruhan kompositnya. Jadi kalau misalkan ini luasnya steel ya, dan keseluruhannya misalkan ini luasan grossnya, jadi AS dibagikan AG ya, itu harus lebih besar dari 4%. Nggak boleh terlalu sedikit juga bajanya, kira-kira begitu bisa dimaknainya. Karena kalau sedikit dia jadi tidak terlalu signifikan, jadi nanti perilakunya jadi seperti beton bertulang saja gitu ya. Itu hal yang harus dipastikan gitu. Nah, terus hal yang kedua, ketika khususnya untuk sistem yang begini ya, sistem tipe yang kedua ini, yang dimana bajanya itu diselimutin oleh beton, di sini harus ada tulangan. Ya, baja tulangan ya, tipikalnya begini. Ini ada tulangan dan dia harus ada sengkang ya, itu yang maksudnya. Jadi layaknya seperti beton bertulang. Khusus untuk ini ya, untuk tipe yang begini harus ada baja tulangan longitudinal dan pengekang lateral. Ini maksudnya ini sengkang ini maksudnya ya. Kalau kalian sudah mengambil mata kuliah beton, paham maksudnya di sini. Dan hal lain juga jarak antar sengkang. Ya, ini jarak antar sengkang. Ini kalau misalkan ini penampangnya, katakanlah penampang kompositnya itu B, ya. Dan jarak sengkang itu S biasanya kalau di struktur beton. Itu tidak boleh melebihi, berarti harus lebih kecil dari 2/3 dari B-nya. Itu maksudnya ya. Dari dimensi terkecil ya, biasanya kolom itu ya, kalau di square ya B sama H sama ya, tapi kalau dia persegi ya yang terkecil ya. Jadi ini mungkin minimum B atau H ya. Itu. Dan luasnya ketika kita mengambil sengkang, memilih sengkang diameter, biasanya kan kalau sengkang itu misalkan diameter 10, misalkan jarak-jarak katakan 150 gitu ya. Jadi kalau ini luasan sengkangnya itu kita tandai sebagai AV, biasanya nomenklatur yang biasa digunakan di beton itu luas sengkang itu AV. Luas yang diameter 10 ini kalau dibagikan dengan jaraknya 150 mm misalkan, itu harus lebih besar dari 0,18 mm persegi ya. Itu maksudnya ini tadi, luas minimumnya tidak boleh kurang dari 0,18 mm persegi untuk setiap milimeter. Dan tebal selimut beton dari tepi terluar, jadi kalau saya gambarkan mungkin detailnya di sini sedikit biar lebih besar. Kalau ini pojokan kolom kompositnya, ini tulangannya ya, terus ada sengkang di sini. Saya gambarkannya memiliki ketebalan ya. Ini. Ya, ini loh jarak bersihnya. Ya, selimut betonnya itu 40 minimal, lebih besar. Biasanya di baja di struktur beton itu lebih sedikit syaratnya. Mungkin seingat saya 25 untuk yang struktur beton biasa. Jadi ini 40 mm minimal ya. Oke, itu hal-hal detail yang harus diperhatikan untuk kolom komposit yang disebutkan di peraturan. Nah, hal lain yang disebutkan di peraturan di poin 3-nya menyebutkan
bahwa mutu beton itu tidak boleh lebih tinggi dari 55 MPa untuk beton normal, dan untuk batas bawahnya itu 21 MPa ya. Untuk beton normal itu beton yang sehari-hari sering digunakan di dunia konstruksi, itu biasanya juga beratnya sekitar 2.300 sampai 2.400 kg per meter pangkat 3 ya, per kubik ya. Tapi ada juga yang sering beton ringan itu yang lebih ringan dari situ ya. Ini beratnya 2.300 sampai 2.400 kg per meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, saya sedikit jelaskan kenapa kita membatasi mutu beton ini. Mutu beton yang rendah mungkin kenapa dibatasin tidak boleh kurang dari 21 MPa, ini masuk akal saya kira ya. Kita tentunya mengharapkan kualitas beton yang baik untuk menghasilkan kualitas beton yang kualitas kolom komposit yang baik. Terus untuk kenapa tidak boleh lebih tinggi dari 55 MPa, ini sebenarnya kalau bisa dipahami, ini karena pada penelitian-penelitian komposit, pada saat konsep-konsep atau hitung-hitungan komposit itu dilakukan, penelitian komposit itu mutu beton yang mereka gunakan itu paling tinggi di kisaran ini, 55 MPa. Jadi daripada mengekstrapolasi sifat kolom komposit untuk beton yang lebih tinggi, itu digunakan sebagai batas atas. Jadi bukan karena ada hal tidak dibolehkan lebih dari situ, tapi karena di atas itu nanti ditakutkan perilakunya akan berbeda untuk mutu yang lebih tingginya ya. Jadi itu alasannya kenapa dibatasi batas atas dan batas bawah untuk range di mana penelitian kolom komposit selama ini didasarkan pada penelitian di rentang kuat tekan beton yang tersebut ya. Dan selain mutu beton, mutu baja juga dibatasin. Mutu baja dalam hal ini ditentukan dengan tegangan lelehnya. Tegangan leleh baja itu baik yang profil baja ataupun tulangan baja yang digunakan itu tidak boleh lebih dari ini. Nah, ini mungkin memerlukan sedikit penjelasan kenapa tidak boleh. Artinya menggunakan baja mutu lebih tinggi dari situ. Ya, ini didasarkan pada kondisi pemikirannya begini. Jadi kan kalau kita bayangkan kolom baja ini lagi-lagi juga untuk yang tipe komposit yang begini ya, yang tipe 2 yang profil baja diselimuti. Ya. Idenya kan bahwa beton ini juga itu sebagai alat untuk mengekang kolom baja tersebut supaya dia tidak terkekuk lokal ataupun tertekuk buckling kalau LTB seperti kita tahu di balok baja, dan juga menahan tulangan baja ini, tulangan beton ini berfungsi tidak tertekuk walaupun memang sebenarnya ada sengkang juga yang ditambahkan ya. Nah, kalau misalkan kenapa ini dibatasi? Jadi kalau kita kembali lagi ke hukum Hooke lah, hukum Hooke bahwa tegangan itu sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan regangan. Ya, kalau kita cari sedikit regangan, salah ini ya. Hukum Hooke adalah ya. Jadi kalau regangan adalah regangan adalah berarti tegangan tegangan dibagi modulus elastisitas baja ya. Jadi kalau misalkan ini kita masukkan 380 dibagi 200.000 ya, ini tuh sekitar 0,019. Nah, angka ini menyatakan apa? Kalau bajanya meregang sebesar ini, ya, betonnya juga kan ikut meregang sebesar itu juga. Jadi kan ada compatibility antara baja dan beton. Jadi kalau
betonnya meregang, bajanya meregang, bajanya meregang, betonnya juga ikut meregang. Nah, dari penelitian, beton itu dia di kisaran ini itu sudah pecah. Ya, ini sudah akan retak beton di regangan segini. Bahkan sebenarnya ditetapkan itu 0,018 dia beton itu akan mulai mengalami kerusakan. Nah, kalau betonnya sampai rusak, itu nanti dikhawatirkan dia tidak berfungsi lagi sebagai pengekang untuk baja tulangan ini maupun baja profilnya. Itu alasannya kenapa dia dibatasin. Kalau dia terlalu tinggi tegangannya, nanti tegangan ini menaik, regangan yang terjadi pada baja akan lebih tinggi, nanti bajanya meregang tinggi, betonnya udah keburu hancur. Jadi itu dibatasin supaya dia tetap berfungsi sebagai komposit. Kira-kira itu intinya yang mau disampaikan, kenapa tegangan leleh juga dibatasin, tidak boleh melebihi nilai tersebut ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mengenai nilai ini nanti bisa dilihat di struktur beton, kenapa beton itu meretak atau hancur itu di tegangan berapa, itu bisa dilihat di situ ya. Walaupun sekarang dengan banyaknya mutu beton yang semakin tinggi, harusnya batasan ini bisa lebih tinggi lagi ya, karena beton yang mutu tinggi dia bisa meregang lebih besar. Tapi anyhow, sekarang peraturan kita di tahun 2002 masih membatasi tidak boleh melebihi 380. Rasanya itu udah cukup mengcover, karena kalau baja profil itu kan BJ37 itu lelehnya 240 yang paling sering digunakan, dan BJ41 itu FY-nya di 250 ya. Kalau BJ37 FY-nya 240, BJ41 FY-nya 250. Kalau tulangan itu nanti saya sampaikan informasinya, tulangan BJTS itu sekitar 300 lelehnya ya. Jadi masih oke lah, masih oke untuk digunakan di berbagai kondisi. Nah, untuk khusus yang sifatnya komposit tipe yang pertama, yang dia pipa lalu diisi sama beton, dindingnya ini pun tidak boleh terlalu tipis. Ya, dindingnya dibatasin tidak terlalu tipis. Itu kalau dia pipa, ini persyaratannya. Kalau ini dia pipa persegi maksud saya, kalau ini B, ya dia tidak boleh lebih besar. Jadi kalau ini T-nya harus lebih besar, sama dengan dari B dibagi dengan akar FY dibagi 3E, kira-kira gitu. Dan kalau dia pipa melingkaran begini, atau ini yang diameternya ya, dan dia syaratnya kalau ini T harus lebih besar dari diameter dibagi dengan akar F per 8E. F itu FY ya, tegangan lelehnya, dan E itu modulus elastisitas dari baja yang digunakan. Oke, itu beberapa hal yang menjadi batasan dari SNI ya. Nah, sekarang kita masuk kepada topik yang utamanya, bagaimana menghitung kuat tekan terlebih dahulu, kuat tekan kolom komposit. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya sengaja menampilkan kembali ini ketika kita mempelajari kuat tekan rencana batang tekan. Masih ingat kan ini persamaan ini, bahwa kuat tekan sebuah batang tekan dihitung dengan satu persamaan yang cukup sederhana ini, 0,85 AG FY dibagi omega. AG itu luas penampang profil bajanya, luas penampang kotornya, tegangan lelehnya FY, dan omega itu ditentukan apakah nanti kolomnya itu masuk kategori kolom pendek kah, kolom menengah, atau kolom panjang, di mana ketiga-tiganya dipisahkan oleh faktor lambda ya. Kalau lambdanya sekian, lebih kecil dari 0,25 kolom pendek, antara 0,25 ke 1,2 kolom menengah, dan kolom panjang lebih besar 1,2. Nanti akan memiliki perhitungan omega
sendiri-sendiri ya.